Kalau dulu tamu dari berbagai daerah hanya lewat berkunjung ke Kulon Progo saja masih sering, alhamdulillah kami sudah datang dan diterima di Kabupaten Ponorogo begitu. Sudah di Kulon Progo ngomongnya Ponorogo gitu. Karena bandara internasional di Kulon Progo, di bandara-bandara di daerah lain kan juga sudah mulai penerbangan berikut ke Bandara Yogyakarta di Kulon Progo, sudah mulai disebut ya, mulai dikenal ini daerah. Kami tidak ingin pembangunan daerah ini lepas dari basic budaya. Sekarang saya mau ngomong tentang pribadi nih Pak. Ya. Bapak dulu sebenarnya memang dari muda, dari kecil tuh cita-citanya jadi bupati Pak. Sama sekali Pak. Sama sekali saya itu tidak punya cita-cita jadi bupati. Saya itu hidup hanya mengalir saja kok Mas. Saya itu umur 19 tahun sudah menjadi staf sekdes. Kalau istilah kampungnya pembantu cari namanya. Pembantu, bukan carinya, hanya pembantunya, hanya stafnya saja. 19 tahun. Begitu lulus kuliah dapat satu semester, kemudian saya didorong ada ini untuk ikut nyalon pembantu cari itu pakai pemilihan dulu. Tapi yang memilih hanya perangkat desa sampai para dukuh itu. Nah, ternyata saya terpilih. Nah, saya bekerja tapi juga sambil kuliah. Kemudian saya jalani 2 tahun. Kemudian Pak Lurah itu meninggal dunia, Pak Kades itu meninggal dunia. Dulu masih istilahnya lurah, masih seumur hidup ya. Nah, sehingga kemudian saya didorong-dorong untuk ikut nyalon. Ternyata calonnya 6, alhamdulillah saya terpilih. Padahal umur saya waktu itu baru 21 tahun setengah. Nah, DIY itu regulasinya tentang pemilihan lurah itu syarat minimal itu syarat umur minimal itu hanya 21 tahun waktu itu. Iya, saya 21 termuda di DIY. Padahal kalau di luar DIY itu sudah dulu syarat umur minimal sudah 25 tahun. Jadi kalau termuda di DIY itu artinya ya termuda se-Indonesia jadinya. Karena umur minimal terendah itu di seluruh Indonesia itu hanya di DIY, hanya 21 tahun sudah bisa nyalon lurah, kepala desa. Kalau di daerah lain sudah 25 tahun. Saya jalani jadi lurah itu 12 tahun. Jadi perangkat desa saya 14 tahun. Pembantu cari 2 tahun, jadi lurah 12 tahun. Kemudian ada lowongan PNS itu saya iseng-iseng ikut daftar terus ujian, lulus. Iseng aja lulus. Ya, kalau waktu dapat SK saya malah bingung. Ini mau saya masuki datang kerjakan apa saya tetap jadi lurah, sampai saya mengumpulkan keluarga karena waktu jadi lurah kan yang dukung orang banyak. Banyak orang. Iya, kalau saya langsung begitu aja kan kasihan mereka. Ternyata itu yang saya kumpulkan itu ya monggo lah, kalau itu kan ya kalau jadi lurah terus kan nanti ya akhirnya saya jadi PNS, CPNS 2 tahun, PNS penuh 1 tahun, saya sudah dapat jabatan eselon Kasubag waktu itu. Kasubag eselon 4 Pak ya? Ya dulu eselon 5, kalau sekarang eselon 4, sekarang ini enggak ada eselon 5. Jadi sekarang sudah enggak ada. Ya kalau cara sekarang ya eselon 4 itu. Itu Kasubag saya jalani 2,5 tahun. Terus Sekcam atau Sekwilcam dulu namanya itu 2,5 tahun. Terus camat. Jadi saya jadi camat itu masa kerja saya sebagai PNS baru 8 tahun. Tahun ke-8 PNS saya sudah jadi camat 5 tahun. Terus kemudian dilantik menjadi kabak pemerintahan desa 5 tahun. Terus asisten 1 Asekda bidang pemerintah dan kesra 5 tahun, terus dicalonkan menjadi wakil bupati itu berpasangan dengan Pak Hasto periode 2011 sampai 2016 itu terpilih.
Kemudian periode kedua masih pasangan tetap Pak Hasto dengan saya. Ya baru periode kedua baru dijalani 2 tahun Pak Hasto dipun kersakaken Pak Presiden untuk memimpin BKKBN pusat itu. Saya ini menurut undang-undang kalau bupatinya mengundurkan diri ya wakil bupati otomatis meneruskan tugas bupati. Jadi benar-benar dari birokrat tulen Pak ya. Bahwa jadi benar-benar seorang pemimpin yang merasakan apa yang ada di masalah di masyarakat itu Bapak ngalamin sendiri kan? Iya, sampai sekarang. Nah, sekarang impian Bapak untuk Kulon Progo ini apa sih Pak sebenarnya Pak? Begini, saya sederhana saja sebenarnya ya. Ingin Kulon Progo ini tidak ketinggalan dibanding daerah-daerah lain sehingga kemudian masyarakatnya itu ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini Kulon Progo sudah mulai dilihat orang. Kalau dulu tamu dari berbagai daerah hanya lewat berkunjung ke Kulon Progo saja masih sering. Alhamdulillah kami sudah datang dan diterima di Kabupaten Ponorogo begitu. Sudah di Kulon Progo ngomongnya Ponorogo gitu. Karena yang terkenal kan Ponorogo bukan Kulon Progo. Tapi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini sudah ada perkembangan. Nama Kulon Progo sudah mulai banyak dikenal. Apalagi sekarang ada bandara internasional di Kulon Progo. Di bandara-bandara di daerah lain kan juga sudah mulai penerbangan berikut ke Bandara Yogyakarta di Kulon Progo sudah mulai disebut ya, mulai dikenal ini. Alhamdulillah. Maka kami bercita-cita atau berharap siapapun nanti yang memimpin Kulon Progo selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo sendiri, meskipun memang kemudian Kulon Progo tentu tidak mungkin menutup diri, mungkin ada investor masuk dan sebagainya, sepanjang itu ikut meningkatkan peluang kerja, peluang peningkatan ekonomi masyarakat Kulon Progo, mengapa tidak gitu. Harapan kita. Malah nanti kalau ada yang meneruskan, padahal kan besok Bapak lanjut lagi kan Pak? Ya belum tentu ya. Itu nanti saya itu mengalir saja Mas, mengalir saja. Jadi kan tetap ada periodisasi. Sampai kapanpun kami berharap siapa yang memimpin Kulon Progo itu tetap punya komitmen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Jangan sampai kemajuan Kulon Progo dengan ada bandara ria, ada KSPN Borobudur dan mungkin kebijakan-kebijakan lain dalam perjalanan waktu itu kemudian yang meningkat kesejahteraannya hanya orang luar yang datang ke Kulon Progo saja, masyarakat Kulon Progo justru hanya menjadi penonton, jangan sampai. Kalau masyarakat di sekitar Bandara YIS sendiri Pak, itu bagaimana Bapak memberikan kemampuan mereka untuk mempersiapkan kalau itu bandara internasional dan siapapun itu akan potensi ekonominya besar? Ya. Jadi Bandara YIA itu kan ada 2 area yang diprogramkan untuk dikembangkan. Yang pertama yang pertama ini aerotropolis ya namanya. Yang satunya untuk kawasan bandara sendiri. Nah, kawasan yang intern bandara ini memang kemudian itu sepenuhnya kewenangannya Angkasa Pura ya, meskipun kita juga bisa ikut kontribusi. Yang aerotropolis ini kan area di luar bandara, tapi akses untuk ikut mengembangkan wilayah itu untuk mendukung kegiatan ke bandar udaraan. Nah ini kan Kulon Progo ini belum kalau itu Pak ya? Ini kan terus masih dalam proses perencanaan untuk pengembangan, kan masih digodok terus supaya nanti betul-betul bisa. Nah Wates ini juga masuk aerotropolisnya bandara, meskipun jaraknya 10 kilo karena kita memang berharap paling tidak aerotropolis ini sekurang-kurangnya ya dalam radius 15 kilo dari bandara ini masih masuk aerotropolis. Nah, ini yang kita harapkan nanti ikut berkembang. Sehingga Wates ini pun juga harus kita kembangkan sebagai ibu kota kabupaten. Oke. Nah, ini terakhir Pak. Bapak sebagai pemimpin di Kulon Progo dan juga orang nomor 1 dan orang yang mengetahui persis dari 0 sampai sekarang menjadi bupati. Harapan Bapak terbesar untuk Kulon Progo itu mau dikenal sepanjang masa itu sebagai apa sih Pak? Ya, jadi begini. Kita ini membangun daerah ini basicnya adalah pembangunan berbasis budaya.
Jadi Jogja DIY ini kan disebut sebagai daerah istimewa. Secara regulasi kita sudah dipayungi oleh undang-undang keistimewaan. Nah, keistimewaan yang diberikan atau dimiliki oleh DIY ini kan ada 5. Yang pertama tentang kepala daerah, wakil kepala daerah, ya, tidak melalui pemilihan tapi penetapan. Siapapun yang jumeneng jadi sultan menjadi gubernur, siapapun yang jumeneng jadi pakualam itulah wakil gubernur. Dan yang kedua tentang kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah di DIY ini tidak perlu sama atau tidak sama dengan daerah lain, dibolehkan. Ya, makanya kemudian ada dinas-dinas yang nomenklatur namanya itu spesifik Jogja itu ada. Kemudian yang ketiga tentang tata ruang. Kita DIY ini juga punya spesifikasi pengaturan tata ruang dapat keistimewaan. Yang keempat tentang pertanahan, regulasi-regulasi penataan pertanahan tanah ini di DIY ada hal-hal khusus yang bahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria itu baru mulai berlaku setelah 20 tahun berjalan, itu baru diberlakukan di DIY ya. Kemudian yang terakhir tentang kebudayaan. Nah, keistimewaan yang kelima tentang kebudayaan inilah yang kami memandang ini harus dijadikan pegangan atau pijakannya untuk mengembangkan daerah, untuk membangun daerah. Kami tidak ingin pembangunan daerah ini lepas dari basic budaya. Karena saya punya prinsip begini, Mas. Budaya itu sesungguhnya adalah jati diri sebuah bangsa. Sebuah bangsa kalau tidak mampu mempertahankan budayanya sendiri, artinya dia akan kehilangan jati dirinya. Nah, kalau sebuah bangsa kehilangan jati dirinya, apalagi yang menjadi kekayaannya secara itu Mas. Jadi membangun daerah bagi kami harus berbasiskan nilai-nilai budaya ini. Oke. Nah, para konco, itu tadi ngobrol singkat, padat dan sangat inspiratif dengan Bupati Kulon Progo, Bapak Haji Sutedja. Mudah-mudahan konten ini menjadi manfaat dan menjadi faedah buat masyarakat. Tetap saksikan di Belakang TV, Belakang Kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas.